Puskesmas Talang Randai. Baiklah, sebelum saya menyajikan hasil proposal skripsi saya, mohon izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cica Marlena, NPM 212604007.4, kelas B2. Baiklah, saya akan menyajikan hasil proposal skripsi saya dengan judul Hubungan Sikap dan Dukungan Keluarga dengan Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi Usia 9-11 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Talang Randai. Bab 1, Pendahuluan. A. Latar belakang. WHO menunjukkan terdapat 19,4 juta anak bayi di dunia ini menerima vaksinasi lengkap. Pemberian imunisasi dasar lengkap dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah sikap dan dukungan keluarga. Sikap akan mempengaruhi perilaku seseorang dalam melaksanakan imunisasi secara lengkap. Di samping itu, dukungan keluarga merupakan salah satu faktor penting untuk kelengkapan imunisasi, karena dukungan keluarga akan mendorong orang tua untuk melakukan imunisasi. B. Rumusan masalah. Apakah ada hubungan sikap dan dukungan keluarga dengan pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 9-11 bulan di wilayah kerja Puskesmas Talang Randai? C. Tujuan umum untuk mempelajari hubungan sikap dan dukungan keluarga dengan pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 9-11 bulan di wilayah kerja Puskesmas Talang Randai. Tujuan khusus untuk mengetahui distribusi frekuensi pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 9-11 bulan di wilayah kerja Puskesmas Talang Randai. Untuk mengetahui distribusi frekuensi sikap ibu bayi usia 9-11 bulan di wilayah kerja Puskesmas Talang Randai. Untuk mengetahui distribusi frekuensi dukungan keluarga bayi usia 9-11 bulan di wilayah kerja Puskesmas Talang Randai. Untuk mengetahui hubungan sikap dengan pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 9-11 bulan di wilayah kerja Puskesmas Talang Randai. Untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 9-11 bulan di wilayah kerja Puskesmas Talang Randai. Tinjauan pustaka. A. Kajian teori. 1. Konsep imunisasi dasar pada bayi. A. Pengertian bayi. Masa bayi dimulai dari usia 0-12 bulan ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik yang cepat disertai dengan perubahan dalam kebutuhan gizi. Ranu 2017. B. Pengertian imunisasi dasar. Imunisasi adalah cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu penyakit dan diberikan pada bayi sebelum berusia 1 tahun. C. Tujuan imunisasi. D. Manfaat imunisasi. E. Macam-macam imunisasi. F. Jenis imunisasi. G. Jadwal imunisasi. 2. Hubungan sikap dengan pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 9-11 bulan. Sikap merupakan suatu reaksi seseorang yang masih tertutup terhadap suatu rangsangan di mana faktor pendapat dan emosi sudah terlibat di dalamnya. Sikap akan mempengaruhi perilaku seseorang terhadap apa yang dilakukan. Sikap baik seorang ibu, akan mendorong pada suatu tindakan yang baik pula terhadap kesehatan atau tentu saja akan mendukung keberhasilan pelaksanaan imunisasi dasar. 3. Hubungan dukungan keluarga dengan pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 9-11 bulan. Dukungan keluarga merupakan salah satu faktor penting untuk kelengkapan imunisasi karena dukungan keluarga akan mendorong orang tua untuk melakukan imunisasi yang dapat memproteksi anak-anak untuk melawan penyakit infeksi yang berbahaya. Dukungan keluarga dapat diwujudkan dengan memberi perhatian, bersikap empati dan memberikan dorongan, memberikan saran, memberikan pengetahuan, dan sebagainya. Kerangka konsep.
variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen, sikap, dukungan keluarga. Variabel dependen, pemberian imunisasi dasar lengkap. Definisi operasional, variabel dependen pemberian imunisasi dasar lengkap. Definisi operasional, kelengkapan imunisasi dasar yang diberikan pada bayi kurang dari 11 bulan. Alat ukur kuesioner, cara ukur mengisi kuesioner, hasil ukur 0 imunisasi dasar tidak lengkap, 1 imunisasi dasar lengkap, skala ukur nominal. 2. Variabel independen, A. Sikap. Penilaian dilakukan oleh ibu mengenai kelengkapan imunisasi dasar pada bayi usia 9 sampai 11 bulan. Alat ukur kuesioner, cara ukur, mengisi kuesioner, hasil ukur, 0 sikap negatif jika jumlah nilai kurang men. 1 sikap positif jika jumlah nilai lebih dari men. Skala ukur nominal. B. Dukungan keluarga. Definisi operasional, suatu bentuk peran keluarga yang diberikan terhadap ibu bayi, menganjurkan, mengingatkan, dan mengantarkan ke tempat pelayanan imunisasi. Alat ukur kuesioner, cara ukur, mengisi kuesioner, hasil ukur, 0 tidak mendukung jika jumlah nilai kurang dari MEAN. 1 mendukung jika jumlah nilai lebih dari MEAN. Skala ukur nominal. Hipotesis, HO1 tidak ada hubungan sikap dengan pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 9 sampai 11 bulan di wilayah kerja Puskesmas Talang Randai. HA1 ada hubungan sikap dengan pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 9 sampai 11 bulan di wilayah kerja Puskesmas Talang Randai. HO2 tidak ada hubungan dukungan keluarga dengan pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 9 sampai 11 bulan di wilayah kerja Puskesmas Talang Randai. HA2 ada hubungan dukungan keluarga dengan pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 9 sampai 11 bulan di wilayah kerja Puskesmas Talang Randai. Metodologi penelitian. A. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Talang Randai, Kabupaten Bengkulu Selatan bulan Juni dan Juli 2022. B. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan cross-seksional. C. Populasi dan sampel. 1. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bayi usia 9 sampai 11 bulan. Pada bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2022 sebanyak 114 orang. 2. Sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara accidental sampling sebanyak 52 responden. D. Teknik pengumpulan dan pengolahan data. 1. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner. 2. Teknik pengumpulan data. A. Editing. B. Coding. C. Tabulating. D. Entry data. E. Processing. E. Cleaning. E. Teknik analisis data. 1. Analisis univariat untuk mengetahui distribusi frekuensi dari variabel independen, sikap dan dukungan keluarga, dan variabel dependen, pemberian imunisasi dasar lengkap. 2. Analisis bivariat untuk mengetahui hubungan variabel independen, sikap dan dukungan keluarga dengan variabel dependen, pemberian imunisasi dasar lengkap, dengan uji chi-square untuk mengetahui keeratan hubungan menggunakan kontingensi koefisiensi. Terima kasih. Baiklah, itulah hasil proposal seminar saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada Bunda Suhita. Sudah, Bu. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Sebelumnya silakan kepada oponen, apakah ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Bunda. Silakan, Bu. Saya Elma Fitri akan bertanya kepada Ibu Cica. Bagaimana cara Anda mengambil sampel? Terima kasih. Bagaimana Bunda? Langsung dijawab? Langsung dijawab, Bu.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Bunda Elma. Cara pengambilan sampel ini, pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling, yaitu di mana peneliti dalam memilih sampel dengan cara kebetulan ada bayi usia 9 sampai 11 bulan yang datang berkunjung ke Puskesmas Talang Randai, dijadikan sampel. Oleh karena itu, untuk sampel diambil dari populasi yang harus betul-betul representatif atau mewakili. Jadi dia berdasarkan usia harus 9 sampai 11 bulan. Terima kasih. Bagaimana Ibu Elma? Sudah jelas, Bunda. Silakan Ibu-ibu, apakah masih ada yang mau bertanya? Ada, Bunda. Silakan Bu. Saya Misnawati ingin bertanya kepada Ibu Ica, apakah bisa imunisasi campak itu diberikan pada usia di atas 11 bulan? Silakan dijawab Bu Cica. Bunda Misna, pemberian imunisasi dasar lengkap ini dianjurkan kita harus memberikannya di bawah 1 tahun. Itu menurut Permenkes 2017. Karena kalau kita memberikan imunisasi di atas 1 tahun, kekebalan tubuh si bayi itu tadi menurun. Terima kasih. Oh, berarti tidak bisa ya, Bun, Ibu Ica ya? Iya, Bunda. Oh ya, oke, terima kasih. Iya, Sudah. Bunda. Selanjutnya, Ibu-ibu, apakah masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada lagi, kita lanjut sesi tanya jawab kepada Dewan Penguji. Kepada Bunda Fitri, silakan untuk memberikan masukan, pertanyaan, dan sarannya kepada Ibu Cica. Baik, terima kasih Bunda Suhita. Saya ucapkan terlebih dahulu selamat kepada Bu Cica ya. Terima kasih, Bunda. Sudah selesai proposal dan hari ini sudah bisa dipresentasikan. Ya. Saya mau nanya dulu. Kenapa sampel atau sasaran ibu bayi usia 9 sampai 11 bulan? Langsung dijawab, Bun. Iya. Nah, karena untuk imunisasi dasar lengkap itu memang usianya 9 sampai 11 bulan, Bunda. Karena untuk mencapai ideal imunisasi dasar lengkap kita lihat dari usia 9 sampai 11 bulan. Bukankah di usia 9 sampai 11 bulan itu rentang usia pemberian imunisasi campak? Iya, Bunda. Nah, kalau seandainya ibu ngambil usia 9 sampai 11 bulan, terus mereka belum imunisasi campak, nanti ibu langsung ngejudge atau mengklasifikasikan mereka ini tidak lengkap karena campaknya belum lengkap, karena di usianya masih usia 9 atau 11 bulan. Sedangkan imunisasi campak itu kan boleh sampai setahun ya, sampai usia 12 bulan. Misalkan kan di usia 9 bulan dia belum bisa imunisasi karena demam. Pada saat jadwal campak terus dia demam, terus mungkin ibunya udah kelupaan 11 bulan sampailah masih bisa paling lambatnya tuh usia 12 bulan, setahun kan ya. Iya, benar. Nah, kalau diklasifikasikan ibu ngambilnya usia 9 sampai 11 bulan ini artinya tadi mereka belum imunisasi campak. Terus nanti ibu langsung bilang mereka tidak lengkap karena tidak imunisasi campak. Sedangkan mereka masih punya waktu untuk diberikan imunisasi campak. Misalkan nih di bulan Juli nanti ada bayi usia 9 bulan. Nah, dia belum imunisasi campak. Ibu sudah mengatakan dia tidak lengkap karena campaknya belum. Padahal setelah ibu penelitian ini besoknya dia imunisasi. Artinya lengkap kan? Tapi dari penelitian ibu mengatakan dia tidak lengkap.
Itu untuk pola pikirnya. Kalau menurut saya, usia lebih atau sama dengan 12 bulan. Iya, Bunda. Jadi bisa dilihat itu kan, kadang kan jarang juga kalau misalnya ini ya. Itu ya saran di Iya, saya. Bunda. Bukan Terima kasih, Bunda. punya. Terus berapa sih Bu angka capaian target capaian kita untuk imunisasi di Indonesia? Berapa persen yang harus kita capai? Udah harus tahu dong, jangan lama nyarinya. Ibu kan menelitinya tentang ini, kita tahu dulu berapa capaiannya, terus di Bengkulu udah tercapai berapa, terus di Kabupaten Bengkulu Selatan juga udah tercapai berapa, begitu. Untuk cakupan imunisasi dasar lengkap 2021 58,40%, Bunda. 2021 berapa? 58,4%. 58? Iya, Bunda. Di Indonesia, Bengkulu sama kabupaten atau kota yang saya tanya. Di Indonesia sudah tercapai berapa persen? Di Provinsi Bengkulu itu sudah berapa? Sudah mencapai 29,345, Bunda, 80%. Di mana? Untuk Provinsi Bengkulu tahun 2021. Halaman 5, Bunda. Halaman Nah. masukin ya data. Jadi di latar belakang itu kita bicara tentang data. Ya, Ibu Bunda. masukin di Indonesia di tahun 2020-2021. Ini kan Ibu baru masukin 2020 sama 2019 sama 2020 ya. Ya, Bunda. Ada nih di halaman 1. Itu menurut target range-nya kan baru tercapai di tahun 2020 itu 92,9%. Ya, Ya. Bunda. Terus Ibu ceritakan juga di Kota Bengkulu tadi per tahun data imunisasi per tahun, kemudian kalau udah masuk ke provinsi itu data 9 kabupaten 1 Kota Bengkulu. Jadi Ibu ambil data yang tertinggi dan data terendahnya. Ya, Bunda. Tertingginya di mana? Di kabupaten mana? Terus di yang terendah cakupan imunisasi itu di mana? Nah, kalau misalnya yang tertingginya itu misalnya Kota Bengkulu, yang terendahnya itu di Bengkulu Tengah misalkan. Nah, Kota Bengkulu Selatan ini masuk ke mana? Ibu masukin datanya. Kalaupun dia tidak termasuk terendah ataupun tertinggi, Ibu masukin data Kabupaten Bengkulu Selatan. Ya, Lupa Bunda. tadi untuk di judul tolong dimasukin kabupaten atau kotanya ya Bu, karena kami tidak tahu Puskesmas Talang Randa ini di mana. Iya, Bunda, makasih Bunda. Iya. Itu ya data mulai dari tahun 2020 2021. Kalau mau 2 tahun, kalau dari tahun 2019 boleh ditambahkan ya Iya, datanya.
Kemudian Dinas Kabupaten Bengkulu Selatan. Di Bengkulu Selatan pun sama, data mulai dari 2021-2020. Ya, Ya. Bunda. Jadi data cakupan imunisasi dasar tertinggi dan terendah. Ya, Bunda. Cakupan tertinggi dan terendah di puskesmas mana? Tahun 2021 jumlah lengkap 14 selain puskesmas tertinggi. Mana nih? Terendah di puskesmas Salarandai, terendah kedua, terendah ketiga, terendah pertama Lubuk Tapi. Oke, berarti data 2019-2020 yang belum masuk ya? Ya, Bunda. 2000. Terus data puskesmas. Nah, data puskesmasnya, Ibu ceritakan data dari jumlah. Kalau ini kan persentase aja ya, nah, atau jumlahnya aja ya. Nggak tahu jumlah balita atau bayinya berapa. Jadi nanti data puskesmas itu, misalkan jumlah balita atau baduta deh. Jumlah baduta ada berapa? 200 misalkan. Dari 200 itu yang imunisasi dasar lengkapnya ada berapa? 150 kah atau 100 kah? Sehingga dia nanti berapa dipersenkan dia jadi berapa gitu ya. Iya, Bunda. Jadi juga data 2019, 2002 enggak usah. 2020, 2021 sama 2022 di bulan Iya, Bunda. Januari sampai Mei mungkin atau Juni deh. Catat ya, Bu. Ini masih bercerita tentang data. Datanya nggak ada kan nggak bisa di sini di Talang Randai. Untuk di definisi operasional, tar dulu. Coba Ibu jelaskan dulu kaitannya dengan hubungan sikap Ibu dengan pemberian imunisasi dasar lengkap. Bagaimana hubungannya antara sikap Ibu sama dukungan keluarga? Ibu jelaskan dulu, Bu. Apa hubungannya antara sikap dengan kelengkapan imunisasi dasar sama apa hubungannya dukungan keluarga dengan pemberian imunisasi dasar lengkap? Baik, Bunda. Hubungan sikap dengan pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 9 sampai 11 bulan itu merupakan reaksi seseorang yang masih tertutup terhadap suatu rangsangan di mana faktor pendapat dan emosional sudah terlibat di dalamnya. Perwujudannya hanya dapat ditafsirkan melalui perilaku yang tertutup dan tidak bisa dilihat langsung, Bun. Jadi, keseluruhan dari kecenderungan perasaan, asumsi, ide, keyakinan manusia tentang topik tertentu. Tidak hanya ditutup. Cica, Ibu nggak usah baca ini. Ibu bayangkan aja apa sih hubungannya antara sikap Ibu ini dengan kelengkapan imunisasi dasar. Kenapa Ibu mengambil variabelnya sikap yang dihubungkan dengan kelengkapan imunisasi dasar. Sama juga Ibu ngambil variabel dukungan keluarga. Apa yang menyebabkan mereka misalnya tidak lengkap atau mereka lengkap. Nah, secara teorinya seperti apa? Ini kan kita bahas dulu secara konsep teorinya. Nah, nanti kalau udah ada hasilnya baru pembahasan secara hasilnya seperti apa. Hubungan sikap dengan dukungan keluarga, apabila ada informasi yang positif, berarti ibu bayi tersebut mau melaksanakan imunisasi dasar lengkap. Tetapi kalau informasinya negatif, dia akan menolak untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap, Bunda. Contohnya seperti yang
yang di dalam kuesioner, Bunda. Kenapa contoh ke kuesioner? Bu, dimasukin ya. Ya, Sikap itu Bunda. kan perilaku. Jadi ke perilaku. Jadi baiknya sikap seseorang dia akan mempengaruhi sikap dia gitu. Sikap Ya, Bunda. positifnya. Jadi karena di sini belum Ibu bahas, Ibu menceritakan tentang apa itu sikap mulai dari perasaan, kepercayaan, dan tradisi. Nggak usah diceritakan itu. Kaitannya apa sih? Kalau misalnya Ibu nih tadi bolehlah Ibu tambahkan yang Ibu jelaskan tadi. Informasi positif yang dia dapat, dia akan tahu. Terus dia akan sudah tahu, dia akan merubah perilakunya tadi gitu. Ya, benar. Tadinya sikap negatif dengan dia tahu oh manfaatnya seperti ini, jadi artinya bagus dong. Nah dia sikapnya akan berubah gitu. Gitu Ya, juga di Bunda. pembahasan untuk dukungan keluarga ya. Ya, Bunda. Bukan hanya Ibu masukin jurnal aja semua di sini. Ini semuanya banyak Ibu masukin jurnal aja. Tapi kan secara teorinya apa? Ya. Ya, Terus Bunda. untuk videonya itu tadi ya kurang dari 11 lebih atau sama dengan 12 bulan. Itu Ya, masukkan Bu. bisa ya. Terus nanti ini kan Ibu tidak menjelaskan kategori lengkap itu bila apa. Kalau dia tidak lengkap itu bila apa? Harusnya Ibu jelaskan di sini ya. Kategori dia tidak lengkap jika salah satu dari imunisasi ini dia tidak dapat. Misalnya gitu. Ya, Bunda. Tadi berarti untuk populasinya Ibu cek lagi ya, Ibu cari lagi usia yang lebih sama dengan 12 bulan. Ya, Bunda. Cara pengambilan sampelnya disesuaikan. Kemudian untuk kuesioner. Kuesioner itu untuk pemberian imunisasi dasar lengkap, dalam kurung di situ, baiknya diisi oleh peneliti, bukan ibunya yang mengisi ya. Ya, Bun. Kemudian untuk dukungan keluarga, Ibu bisa mendapatkan nilai min itu dari mana, Bu? Dari kuesioner dukungan keluarga, karena di sini kan Ibu pertanyaan. Ya. Terus jawabannya mendukung dan tidak mendukung. Itu menilainya gimana? Kalau misalnya dia mencentang nomor 1 itu mendukung, terus nilainya apa? Nomor 2-nya tidak mendukung, terus mendukung, tidak mendukung misalkan. Nah itu nanti nilai respondennya seperti apa? Kalau yang disikapkan udah jelas tuh ya, ada keterangan sangat setuju, tapi nggak ada juga poin nilainya. Cobalah Ibu jelaskan antara sikap sama dukungan keluarga di kuesionernya, cara menilainya seperti apa untuk mendapatkan nilai minnya nanti. Nilainya gimana? Untuk pertanyaan masalah tentang sikap, ini ada jawabannya ada 4 jawaban. Jadi soalnya ada 10. Dari 10 ini, 1 pertanyaan itu nilainya 4. Jadi otomatis 1 kali 4 berarti 40. Oke, misalkan pertanyaan nomor 1, saya menjawab sangat tidak setuju, nilai saya berapa? Pertanyaan nomor 1. 1, Bunda. Kenapa 1? Kata Ibu tadi 4. 4 itu yang tertinggi, Bun. SS 4, S3, TS 2, sangat tidak setuju 1. Oh, jadi Ibu lihat sangat setuju. Bukan Ibu melihat jenis pertanyaannya? Bukan, Bun. Misalnya ada pertanyaan. Oke lah, nggak usah lama-lama. Jadi Ibu cek di pertanyaan ini nilai apa pertanyaan positif dan negatifnya ya. Ya, Bunda. Ya. Nilai positif itu nilainya 4 yang sangat setuju. Nilai negatif itu nilainya 4 yang sangat tidak setuju. Artinya kebalikannya ya. Ya, Bunda. Lagi. Terus kalau dukungan keluarga seperti apa? Yang mendukung, tidak mendukung itu nilainya? Kalau mendukung itu 1, tidak mendukung 0, Bunda. Ibu udah baca di bab 2-nya cara menilai dukungan keluarga itu seperti apa, sehingga Ibu bisa mendapatkan nilai min tadi.
Nilai min atau median ya? Nilai min Ya, ada, ya? Bunda. Rata. Ya, halaman Ini nanti 31. rasanya seperti apa nih? Biasanya kan dukungan keluarga juga ada dukungan positif dan dukungan Ya, Bunda. negatifnya gitu ya. Ya, Bun. Dicek kembali ya Bu. Ya, Bun. Bella ini tahun 2018. Apa namanya? Coba Virus kita cari berdua, Ibu, referensi Bun. yang lain. Boleh aja, yang penting Ibu apa namanya memahami dan untuk nilainya itu poin nilainya tuh dapat seperti itu ya. Ya, Bun. Referensi yang lain. Mungkin itu saja dari saya Bunda Suhita. Terima kasih. Makasih, Bunda. Terima kasih Bunda Fitri atas masukan dan sarannya. Selanjutnya silakan kepada Bunda Meta untuk memberikan masukan dan pertanyaan kepada Ibu Cica. Baik, terima kasih Bu Suhita ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bu Cica Marlina ya. Suara saya terdengar jelas Bu? Ya, Bunda, jelas. Ya, sudah banyak sekali ya yang sudah disampaikan sama Bu Fitri ya. Ya, Bun. Sepertinya saya sama ya. Cuma ada tambahan sedikit ya. Memang tadi saya juga setuju Bu, ini sudah saya tandain juga di sini. Kita jangan membatasi sampel. Jadi kalau kita sudah membatasi sampel, artinya kita sudah membatasi peluang orang. Harusnya masih bisa dia melengkapi. Ya, mungkin mereka Ya, Bunda. punya anaknya sakit dan lain sebagainya ya. Ya, Bun. Jadi memang sebaiknya betul kata Bu Fitri, harusnya jangan dibatasi sampai 11 bulan. Karena menurut Kemenkes juga paling tidak 9 sampai 12 bulan kan? Ya, Bun. 12 lebih dari 11 bulan lebih 1 minggu itu kan masih di bawah 12 juga kan? Jadi mereka masih memiliki peluang yang sama. Memang sebaiknya lebih dari 12 bulan karena ini mau mengkaji di belakang, ke belakang, ya kan? Ya, Bun. Cuma di sini dia memang batasnya hanya 12 ya Bu ya. Karena 12 bulan ya imunisasi dasar lengkap ini. Batasan usia imunisasinya. Kalau yang campak, coba campak batas berapa bulan Bu maksimalnya? Campak itu diberikan di bawah 1 tahun, Bunda. Berarti 12 bulan, berarti Ya. lebih dari atau sama dengan 12 bulan. Ya? Ya, Bunda. Di-mute semua ya? Kamu nggak bisa sih? Ada tuh untuk orang. Kok aku nggak bisa? Gangguan itu. Oke Bu, Kamu saya nggak bisa lihat dulu ngomong di loh. lihat di latar belakang ya Bu ya, di latar belakang tolong untuk data WHO-nya itu carilah data yang terbaru. Ini Ibu masukkan sumbernya dari Ilham, sementara data yang Ibu adopsi di sini adalah WHO. Kalau memang ini kayaknya ada pakai Inggris apa ya? Inggris versi ya, versinya bahasa Inggris. Ya memang sebaiknya sumber dari Ibu ngutip pertama kali ini di mana. Kalau dia memang WHO ya WHO-nya biasanya pakai English version. Jadi Ibu translatekan ke Indonesia. Ya, Bun. Itu ya yang dijadikan sumber. Jadi sumbernya carilah yang terbaru untuk jurnal itu maksimal betul 2 tahun terakhir. Ya, Bunda. Karena ini berkaitan dengan data. Ya. Ini benar ya Bu ya, penelitiannya Santos yang Ibu adopsi ini di Puskesmas X ya, Salang Randai, Bunda. halaman 4, penelitian Santos yang berjudul hubungan dukungan keluarga dengan pemberian imunisasi lengkap pada balita di wilayah kerja Puskesmas X. Memang ya, memang nggak ada nama tempatnya ya. Maaf, Bunda, kesalahan penulisan, Bun. Ini tolong dicek ya Bu ya. Ya, Bunda. Berikan pengantar Bu, jangan langsung penelitian Santo gitu. Menurut penelitian atau berdasarkan penelitian siapa gitu. Ya, Bun. Pendukung penelitian Ibu ya. Ya, Bun. Berikan pengantar.
Untuk data perbandingannya tadi sudah ya dijelaskan sama Bu Fitri ya tadi ya. Iya, Bun. Pakai nilai persennya boleh dimasukkan Bu, satu kabupaten. Survei awal ini saya minta tolong dilampirkan dokumentasi survei awalnya, bukti bahwa Ibu benar-benar melakukan survei awal. Ini Iya, kepada Bunda. berapa orang Ibu nih? 6 ya, 6 orang nih. Tolong dilampirkan ya bukti survei Iya, awal. Bunda. Atau kalau ada boleh dikirim sekarang, saya tunjuk. Ada kan Bu? Kalau besok-besok nanti biasanya setting ulang fotonya gitu. Ada foto survei awalnya. Saya takutnya kayak gini, survei awalnya mengada-ngada, jadi dibuat-buat aja berdasarkan sekian orang yang tidak imunisasi, sekian orang yang imunisasi gitu. Ini dilakukan Kemarin, nggak survei awalnya? ya, kemarin itu Bunda ngambilnya kan dari dinas. Enggak. Yang ini loh Bu, di halaman 6, survei awal dilakukan peneliti ini loh. Nah, ada 6 bayi yang tidak imunisasi secara lengkap, alasannya Oh iya, ya Bu. karena demam. Nah, ini Ibu benar-benar survei awal atau tidak? Jujur saja. Memang survei awal, Bunda. Bukti dokumentasinya tolong kirim ke saya. Kemarin memang nggak dipoto, Bun. Karena ngambil Berarti, cuma data ini. Survei awal ulang aja Iya, kalau nggak ada buktinya. iya. Setuju saya Bu. Iya, Bun. Survei ulang. Mau nanti Daripada ngarang-ngarang nanti dulu, ada Bu. ceritanya kan. Iya, Bunda. Karena setiap langkah yang namanya penelitian kita harus lakukan pendokumentasian itu bukti. Iya, bahwa Bun. Terus Bu tadi sudah disinggung juga sama Bu Fitri tentang dukungan. Nah, di teori memang ketika saya baca itu belum ada pengukuran cara untuk menilai atau mengukur dukungan keluarga ini. Jadi belum ada. Ya. Iya, Bun. Ini loh ada pengukuran sikap, terus ada pengukuran pengetahuan, tetapi belum ada pengukuran dukungan keluarga. Bagaimana cara mengukur dukungan? Misalnya ada tuh pakai favorable atau unfavorable. Itu dimasukin ya Bu ya, karena itu Iya, Bunda. benar, karena hasil ukur ini rujukannya dari bab 2. Itu merupakan panduan untuk Ibu membuat kuesioner, apakah itu Iya, Bun. atau adopsi. Untuk metodologi penelitian, Ibu, populasinya tadi udah diganti ya sama Bunda Fitri ya. Nah, populasi itu jangan sampai 11 bulan, harus lebih dari sama dengan 12 bulan. Paling tidaklah 12 bulan. Ini kita rujukannya ke Menkes saja, Bu. Kalau memang Kemenkesnya 9 sampai 12 bulan, ya udah 9 sampai 12 bulan. Iya, Bun. 9 sampai iya maksudnya 12 bulannya 1 Iya, tahun 1 tahun ya. ditambah 1 bulan. Kemarin Ibu batasnya 11 bulan. Iya, 11 bulan. Kan masih punya peluang ya. Tanpa kan di bawah 1 tahun. Untuk karena mungkin di sini bisa terjadi penambahan sampel atau pengurangan sampel, sebaiknya kepalangan Ibu lihat data lagi. Jadi saran saya Ibu ambilnya di bulan Juni aja, Bu. Data di bulan Juni 2022. Bulan Juli ya, Bunda? Juni. Iya, bulan Juni. Puskesmas yang bersangkutan ya Bu ya. Iya, Nah, Bun. untuk teknik pengambilan sampelnya, kalau memang mau menggunakan accidental sampling itu tidak menggunakan rumus. Accidental sampling itu yaitu apa Bu definisinya? Buka lagi. Ibu harus menguasai ini. Peneliti mengambil sampel dengan cara kebetulan pada bayi usia 9 sampai 11 bulan, Bun. Yang tiba-tiba, Bunda. Yang datang berkunjung ke Puskesmas Talang Randai. Berkunjung. Ya. Berdasarkan temuan di lapangan ya Bu ya pada saat penelitian. Ya, Bu. Pada saat waktu penelitian. Waktu penelitiannya kapan Bu? Bulan Juli, Bunda.
Juli ya. Ini kan Juli, kita kan 1 bulan ya Bu ya. Ibu mau Ya. ujian dulu, terus mau ngurus penelitian, berarti Juli sampai Agustus ini. Ya, Ibu ini Bunda. Nah, artinya setiap hari Ibu harus stay di sana. Ya, Bun. Ya, harus stay di sana ya. Jadi ada buktinya nanti ya. Ya, Bunda. Untuk kuesionernya Ibu ngambil dari mana, Bu? Kuesioner ngambil dari mana, Bu? Memodifikasi dari skripsi, Bunda. Sumber Bella 2018. Bella. Bella mana, Bu? Bella Anarki. Iya. Bella Ambil 2018. di sini ya. Perpustakaan ya. Modifikasi, Bunda, dari KTI, Bunda. Iya. Modifikasi berarti ada yang Ibu edit di sini? Uji validitas dulu, Dak. Kalau kayak gitu. Modifikasi kalau adopsi itu Bu, Ibu copy benar-benar dipaste gitu, tanpa ada penambahan, pengurangan dan lain sebagainya. Iya, Bun. Iya, iya apa? Ibu apa? Maksudnya, Bunda, ini kan dirubah sedikit-sedikit, jadi dimodifikasi, Bun, dari KTI yang sebelumnya, Bun. Yang mana Sebenarnya. Yang mana yang dirubah, Bu? Boleh nanti ya lampirkan dulu, Bu, yang kuesioner sebenarnya. Iya, Bunda. Nah, kalau untuk sikap tadi ya, sikap udah dijelaskan betul sekali. Jangan sampai salah ini ya, Bu ya, karena dari saya dengar jawaban Ibu tadi, Ibu kurang tepat, masih ragu-ragu cara jawabnya. Karena kata Ibu tadi nilai poin 4-nya di sangat setuju. Sementara Ibu dari yang saya lihat di sini memang ada 2 tipe soal ya. Ada bentuk pertanyaan yang positif sama pernyataan yang negatif. Itu jangan sampai salah, Bu, menentukan nilainya. Iya, Bunda. Maksudnya kalau positif nanti dia nilainya 4, kalau negatif dia jatuhnya 1, Bunda. Itu untuk pertanyaan yang positif. Ya, Kalau negatif, dia sangat setujunya jadinya 1, kebalikan. negatif sangat setujunya jadi 1. Iya, Bunda. Karena kebalikan dari positif nilainya. Kalau positif berapa? Yang 4-nya di mana? 4, Bunda. Nilainya 4. Yang mana? Yang sangat setuju, Bunda. Nah, kalau negatif, kalau pertanyaan negatif, yang 4-nya yang mana? Sangat tidak setuju, Bunda. Nah, tadi katanya 1, sangat tidak setujunya. Ya, Sangat setuju, Bunda, yang 1, Bun. Ya, negatif. ya, jadi jangan sampai nggak tahu ya tadi ya. Iya, Bunda. Ini juga kayak dukungan juga. Apakah memang mau pakai nilai min, nilai rata-rata, berapa jumlahnya. Ini keluarga tidak pernah memberikan bahan. Keluarga tidak pernah memberikan bahan. Oke, baik ya Bu ya. Coba dicek lagi Bu untuk item pertanyaan dukungan keluarga ya ini. Yang sesuai dengan imunisasi aja ya Bu ya. Iya. Baik, itu aja dari saya. Sumbernya tolong diperbaiki Bu. Iya, Bunda. Yang lampau tolong diganti ya. Data perbandingan tadi dimasukkan lagi. Oke, sudah itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Bu Sumita dan Bu Priya. Terima kasih. Terima kasih Bunda Meta. Selanjutnya silakan kepada Bunda Tria, apakah ada tambahan, Bun? Oke, saya tadi dari yang saya nggak bisa di unmute jadinya ya. Jadi pakai yang Bu Meta.
eh, yang sampelnya Ibu, sampelnya itu kan buat rumus ini ya. Accidental tetap aja kriterianya dibuat ya Bu ya. Iya, Bun. Terus kan ada kondisi kalau imunisasi itu tidak bisa diberikan pada kondisi tertentu, ini yang sebelum bayi usia 1 tahun itu bagaimana nah Ibu? Ini karena apa namanya? Nanti kecuali yang HB0 ini. Maaf Bunda, suaranya kurang jelas, Bun. Ibu acuannya tabel yang pemberian imunisasi dasar kan Bu ya. Iya. Nanti kan mau lihat kalau dia sudah lengkap itu, kalau sudah lengkap itu ketika dia sudah 12 bulan atau 1 tahun. Ya kan? Iya, Bun. Pada kondisi tertentu semua jenis ini yang di poin 6 Ibu ya, yang teori bukan yang halaman 22. Semua jenis vaksin itu pada kondisi tertentu dapat diberikan sebelum bayi usia 1 tahun, kecuali yang HB0 ya Bu ya. Ya, Bunda. Kalau misalnya ada yang umurnya 9 bulan, terus Ibu ambil sampel, padahal dia 10, 11, sampai 12, ada waktu karena ada ketentuan yang poin 6 bisa diberikan sebelum bayi usia 1 tahun. Iya. Artinya, kalau Ibu udah ambil yang 9 bulan, sementara terus dia misalnya 1 nih, belum. Sebetulnya dia ada waktu Bu, sampai dia 12 bulan kan. Nah Ibu bilang Ya, tidak lengkap. Padahal dia masih ada waktu 3 bulan ya. Iya. Nah, 3 bulan Nah. lebih. Ya kan? Kalau acuan Ibu seperti itu di halaman 22. Itu berdasarkan rincian dari yang Permenkes ini, Bu. Permenkes atau Kemenkes ini, Bu ya? Kemenkes. Permenkes, Bunda. Kemenkes. Itu jadi sumbernya betul-betul dicek lagi, ini Kemenkes. Yang dari Kemenkes, Ibu ya, yang dipakai sekarang yang mana? Yang di puskesmas Ibu. Apakah ada yang update terbaru, misalnya yang 6 ini tidak lagi. Jadi kalau misalnya poin 6 ini akan mengganggu nih Bu, kalau Ibu diambil yang 9 bulan, padahal dia ada waktu sampai 12 bulan. Gimana kalau misalnya yang 12 bulan saja? Iya, Bun. Ini betul-betul ya Bu ya, ini catatannya dari Kemenkes kan? Kemenkes bukan Permenkes. Di belakangnya ada catatan gitu kan? Jadi beli tadi kamu. Ya, itu aja masukan dari saya Bu. Iya, Bunda. Makasih, Bunda. Iya, kayak gitu. Ibu Cica, Iya, Bunda. tadi kan sudah banyak masukan dan saran dari Dewan Penguji. Iya, Bun. Apakah ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan lagi? Untuk sementara cukup, Bunda. Cukup ya. Iya, Bun. Ibu, ini proposalnya segera direvisi ya, Bu. Iya, Bunda. Untuk berita acaranya nanti silakan ambil di atas meja saya. Iya, Bun. Saya tutup seminar proposal pada siang hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Bu ya. Makasih, Bunda. Izin